Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang menganalisis metode pembelajaran yang ada dalam jurnal IPA. Sebelum saya menjelaskan, ada baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Nah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Septiani, dan Helda Ramadhani. Nah, langsung saja kepada penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran IPA. Nah, menurut H.W. Fowler, IPA adalah pengetahuan yang sistematis dan dirumuskan, yang berhubungan dengan gejala-gejala kebendaan dan didasarkan terutama atas pengamatan dan dedukasi. IPA mempelajari alam semesta, benda-benda yang ada di permukaan bumi, di dalam perut bumi dan di luar angkasa, baik yang dapat diamati indera maupun yang tidak dapat diamati indera. Pada hakikatnya, IPA dibangun atas dasar produk ilmiah, proses ilmiah, dan sikap ilmiah. Selain itu, dipandang pula sebagai proses, sebagai produk, dan sebagai prosedur. Selain sebagai proses dan produk, Daud Joseph pernah menganjurkan agar IPA dijadikan sebagai suatu kebudayaan atau suatu kelompok atau institusi sosial dengan tradisi, nilai, aspirasi maupun inspirasi. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang pengertian metode pembelajaran. Nah, yang pertama, menurut Nana Sudjana, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kedua, menurut Hamid Dramani, yang dimaksud dengan metode adalah suatu sarana untuk menemukan, menguji, dan menyusun data yang diperlukan bagi pengembangan disiplin. Metode pembelajaran di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan metode pembelajaran adalah suatu cara yang efektif dan efisien untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik untuk mencapai tujuan yang diharapkan supaya berjalan dengan maksimal. Kemudian, di sini kami menganalisis salah satu metode pembelajaran yang ada di jurnal IPA. Di sini kami menjelaskan metode pembelajaran demonstrasi. Nah, pengertian sederhana, pembelajaran adalah proses interaksi antara guru dan siswa. Pembelajaran selalu identik dengan kegiatan belajar dan mengajar di sekolah. Tujuan pembelajaran itu sendiri adalah untuk mendapat ilmu dengan jalannya suatu proses atau kerja suatu benda, memudahkan berbagai jenis penjelasan, memperbaiki kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan objek sebenarnya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan dari pembahasan Septiani. Nah, di sini ada kelemahan metode demonstrasi menurut Huda 2013 halaman 233. Nah, di sini ada 6 poin yaitu kelemahan metode demonstrasi. Yang pertama ada mengharuskan keterampilan guru secara khusus. Yang kedua, tidak tersedianya fasilitas-fasilitas pendukung seperti peralatan, tempat, dan biaya yang memadai di setiap kelas. Yang ketiga, memerlukan kesiapan dan perencanaan yang matang di samping waktu yang cukup panjang. Yang keempat, kesulitan siswa terkadang untuk melihat jelas benda yang akan dipertunjukkan. Yang kelima, tidak semua benda dapat didemonstrasikan. Yang terakhir, yang keenam, sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai materi atau barang yang didemonstrasikan. Mengingat ada kelemahan seperti itu, menambah langkah-langkah pembelajaran demonstrasi yang dimodifikasikan dengan standar proses terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti yaitu eksplorasi, laborasi, dan konfirmasi, dan kegiatan penutup. Nah, selanjutnya ada menurut Suprijono 2009 halaman 149 menjelaskan langkah-langkah dalam melaksanakan metode demonstrasi sebagai berikut. Nah, di sini ada 7 poin langkah-langkah dalam pelaksanaan metode demonstrasi. Yang pertama, ada guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, guru menyajikan gambaran sekilas materi yang akan dibahas. Yang ketiga, menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan. Yang keempat,
menunjukkan salah seorang siswa untuk mendemonstrasikan sesuai skenario yang telah disiapkan. Yang kelima, seluruh siswa memperhatikan demonstrasi dan menganalisisnya. Yang keenam, tiap siswa mengemukakan hasil analisisnya dan juga pengalaman siswa didemonstrasikan. Yang ketujuh, guru membuat kesimpulan. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan dari materi menganalisis metode pembelajaran yang ada di dalam jurnal IPA. Nah, semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya Helda Ramadhani dan rekan saya Septiani dari kelompok 6. Izin mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.